lihat Primoz sudah ada di bawah dari pesawat. Nah ini, akankah rebutan atau respect drop zone yang akan dilakukan? Karena seperti yang kita tahu juga dari PMSLC ya, Derby V ini udah berjalan, Bowen Vampire. Banyak pertemuan yang selalu terjadi antara kedua tim ini. Kadang-kadang 1 poin buat Vampire, kadang-kadang 1 poin buat Bowen juga. Berarti kan membuktikan bahwa tim fight dari Bowen ini juga bukan kaleng-kaleng. Tim sekelas Vampire pun mereka masih bisa hajar balik. Tapi sepertinya penghuni tetap seperti yang dikatakan oleh Seven sudah ada. Jadi Vampire akan menguasai area Primos terlebih dahulu. Bowen warna ungu udah mulai buka parachute-nya. Gue rasa sekitaran daerah sana juga mungkin akan dijajal sama pemain-pemain dari Void Donkey ID, dan juga For Miracle Vibes akan seperti biasa menuju ke arah Pulau Selatan, pulau yang nyaman buat mereka mainkan selama di Erangel. Dan area Rozok sih harusnya buat Bigetron ya, apa Bigetronnya geser nih? Soalnya Bigetronnya kayaknya ke Kayaknya arah tetep bagian BTR nggak kanan. sih? Enggak, BTR ke Enggak kanan loh. tuh. Oh, dia berarti mau ngambil ke arah Yasnaya kah? Atau Oh, mereka Milta mau main mungkin. scrapping? Milta? Kalau Milta Milta mungkin. kayaknya iya bisa sih. Bisa Milta sih. Berarti mereka cari kendaraan dulu, baru mereka ke Milta, terus nanti mereka bakal rotasi lagi setelah mereka kelar looting. Gitu berarti ya, Jel, ya? Mungkin, soalnya, kita tahu di PMSLCA kan sempat ada tukeran drop zone juga waktu itu ya, antara Boom sama BTR juga di Milta sama Rozok. Dan banyak yang Mmm. bilang, gue lupa ya, siapa yang bilang juga, gue tuh tiap kali denger ada yang bilang, gue lupa mulu ya, maklum ya umur ya. Tapi yang pasti dari para analis gitu. Nah, katanya tuh Milta tuh enak banget sebenarnya buat rotasi, makanya banyak tim juga yang suka mengambil area Milta, katanya sih seperti itu. Jadi entar kita lihatlah apakah mereka bakal ngambil vehicle ke Milta kah, atau mau ke Mansion Prison kah? Karena sebenarnya masih open juga area kanan-kanan tersebut, Mansion, Prison, Lipovka, Milta and Delta Power ini sejauh ini masih kosong sih. Iya, karena rata-rata pada turun di bagian Gergopol ya, di apartemennya kah, atau di perumahannya, atau menuju ke arah Gergopol kontainer. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron, kayaknya pergerakannya udah pasti menuju ke arah Milta. Dengan adanya 3 vehicle yang mereka dapatkan, mereka bakal menuju ke arah Milta. Milta Power masih kosong, Lipovka masih kosong. Bisa adaptasi juga misalkan kalau Bigetron mau, mereka turun di Milta, tapi sambil menerapkan beberapa strategi yang diterapin sama Alter Ego. Karena kebetulan kan ada Alter Ego, jadi daerah Lipovka dan juga Mansion itu bisa mereka pakai. Dan mapping yang mereka lakuin harusnya dengan flag pad kayak tadi harusnya mereka yakin sih karena itu kosong gitu. Kalau misalkan mereka emang udah bener-bener mapping, mereka udah mempersiapkan buat di babak survival stage sekarang. Dan MP mereka turun di arah sekitarnya Bigetron. Sebenarnya kalau buat tim kayak Bigetron ini, apalagi mereka juga pernah punya drop di bagian farm, udah paham betul lah cara mainnya tim di farm ini seperti apa, apalagi dengan zona yang menuju ke arah atas. Dan ngomong-ngomong masalah atas, yang paling enak sebenarnya Zeus ya. The one and only team yang ada di center circle sekarang adalah Zeus soalnya. Dan juga tadi sebuah replay cepat langsung terjadi begitu saja. Zona ke atas lagi ya. Kemarin tuh lucu banget deh. Jadi kan ada sinergi ya, ada podcast Ah, antara talent Malaysia dan Indonesia. yes. Top bilang PMGC ini tuh jadi PM apa ya singkatannya, pokoknya dia tuh PUBG Mobile atas Rozok Championship. Nah itu, karena zonanya selalu ke atas. Sering kan, sering banget kita lihat zonanya nih atas, atas, ngatas mulu gitu. Jadi dia bilang atas Rozok Championship. Jadi tim-tim yang udah kuat di bagian atas, udah paham betul cara mainnya, itulah tim-tim yang ya udah itu terus. Makanya kan waktu itu inget gak sih yang tiba-tiba zonanya ke arah bagian selatan atau main island Ya, tuh langsung berubah yang WWCD. Jadi nggak itu-itu lagi. bener. Dan kalau kita ngomongin zona ke utara sebenarnya udah sempat dibahas sama Junior deh kalau nggak salah di minggu lalu tuh di mana dia bilang kayak ini zona ke atas atas mulu. Kita jadi masih nggak bisa ngelihat gitu playstyle dari tim-tim lain tuh kayak gimana gitu. Yang diuntungkan ya tim-tim yang ada di bagian utara doang. Yang ada di bagian shooting range, yang ada di Gergopol, terus yang ada di arah Yasnaya sama Rozok lah mentok-mentok untuk tim yang sekiranya enak buat rotasi. Dan ngomongin dari konten lu kemarin ya bareng sama Doge sama 2 talent dari Malaysia, gua lihat-lihat gak ada banyak yang memprediksi BTR, tapi banyak banget yang ngeprediksi The Sapphire buat lolos ke grand final dari babak survival ini. Iya, karena gameplay dari The Xavier itu kan cenderungnya kan tengah rapih ya untuk ngambil Ya, placement.
Yang dibutuhkan dengan short run seperti ini kan sebenarnya ya gimana caranya lu jangan nge-throw banyak-banyak match lah. Nah mungkin itu yang diprediksi kenapa The Xavier itu bisa bermain dengan konsisten dan mungkin dari BTR tuh banyak yang bilang gameplay mereka tuh masih inconsistent sejauh ini. Nah kalau dari gua sih emang prediknya tuh BTR sama Vampire. Karena BTR itu nggak mainin Leon Pang. Leon Pang nih katanya udah jadi cadangan gitu, bangku cadangan. Jadi gua lumayan yakin sih kalau misalkan BTR ini bisa lolos gitu ke babak grand final, Oke, kita lihat lah kira-kira katanya. kira-kira salah satu doang atau dua-duanya yang lolos ke final atau amit-amit nggak lolos. Gue sih sangat berharap ada yang lolos ya di antara salah satu tim antara Bigetron sama Voinogi ID. Masa iya final nggak ada Indonesia? Agak kurang nggak sih kalau final tuh nggak ada Indonesia tuh pasti ada kurangnya guys. Jadi kita harus mendukung kedua-duanya, semoga dua-duanya bisa lolos. Kalaupun amit-amit harus milih, ya salah satunya lah siapapun itu yang emang udah siap, yang emang udah latihan dengan sangat 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 berat dibandingkan yang lain, pasti dapat kesempatan untuk bisa ada di London, di UK, untuk bisa ada di grand final karena hanyalah 15 tim terbaik yang nantinya bakal lolos dari babak grup dan survival serta nanti dari babak last chance sebagai kualifikasi terakhir untuk mencari 6 slot terakhir menuju ke babak grand final. Sementara tim Liquid yang diam-diam juga sudah mulai mencari area-area kosong di sekitaran dari shooting range, mengingat kemarin mereka dapetin area di sekitaran shooting range juga nggak terlalu enak, makanya mereka jadi santapan dari tim-tim lain, jadi santapan dari 4MV, jadi santapan dari Dipleskia juga di area-area shooting range. Dan kali ini mereka tidak ingin merasakan hal yang mereka kemarin rasakan di area group stage. Dan tidak hanya tim Liquid ternyata yang coba untuk mencari tempat di bagian sekitaran shooting range, ada RCB juga tadi di bawah-bawahnya atau di atas-atasnya. Sementara di arah atas tadi yang sudah mulai memutar itu ada MSC dan gua masih menunggu nih. Kalau BTR kayaknya mereka bakal masuk dari kanan, tapi Void Donkey ID pergerakan seperti apa yang akan mereka lakukan karena playstyle mereka yang mereka mainin di babak grup stage kemarin itu jujur ya 11-12 sama pergerakannya Vampire. Kalau misalkan mereka pakai lagi untuk di babak survival stage ya otomatis mereka bakal ketemuannya sama Vampire pasti. Dari drop zone-nya sih kayaknya nggak mungkin ya dia pakai playstyle dari Vampire. Itu jatuhnya malah ini, menantang maut. Nah, Nggak ada penyakit nyari penyakit itu ibarat kata. Kalau kata mak-mak zaman dulu gitu kan, "Lu es terus lu, nggak ada penyakit cari penyakit." Nah itu mak gue suka ngomong gitu ke gue. Nah jadi mungkin dari Void Donkey yang akan touchdown terlebih dahulu ke area zona. Sementara ini for Miracle Vibes ini tailing sebetulnya dia di bagian belakang dari Void Donkey ID. Nah entah ketemu atau enggak kita masih belum tahu. Karena entry ini masih terbuka lebar sebenarnya nggak cuman arah dari jam 6 doang. Dari arah Stalberg, Kameshki itu juga masih kosong. Di grup yellow ya kalau nggak salah apa ya red gitu yang di mana zona ke atas terus Stolberg Kameshki itu selalu kosong. Nah para analis tuh bilang waktu itu, "Ini Stolberg Kameshki itu selalu kosong, kenapa nggak pernah ada yang mainin?" gitu kan. Nah ini akhirnya udah mulai ada juga yang berusaha untuk masuk dari tempat tersebut dan di mana dari waduh. zona masih terus terus ngatas lagi. Terus menerus ya, ini udah masuk 50-50 air, 50 darat. Tapi biasanya kalau kayak gini tuh nanti balik lagi ujung-ujungnya ke daratan. Airnya tuh ditinggalin Iya. biasanya sama zona. Bener nih, ujung-ujungnya kalau nggak sekitaran Severny, ke arah sekitaran shooting range tuh. Jarang-jarang tuh ke arah-arah kanan, ke arah Gunung Stalber tuh jarang banget. Biasanya kalau nggak ke Severny kiri ya daerah-daerah shooting range lah. Nggak jauh-jauh dari daerah tersebut dan biasanya juga kalau zona-zona terus ngutara begini mah banyak banget daerah-daerah pinggiran tebing yang ada di utara nih bakal jadi tempat untuk area checkpoint. Karena lo hanya tinggal berfokus ke arah daratannya aja, lautnya nggak usah terlalu sering diintipin. Tapi MP yang sedang mencari jati diri untuk checkpoint, tiba-tiba mereka terpotong beberapa pemain mereka. Ada tim 77 tadi yang mengganggu pergerakan mereka juga dan nggak hanya 77 ada tim lain tadi yang mengganggu pergerakan dari Major Pride. Sementara dari 77 mereka masih memberikan tekanan karena tim lawan malah Zeus di bagian lain yang bisa mendapatkan Cardosi dari tim Liquid lah bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby dan Liquid. Mau nggak mau mereka harus touchdown cepat menuju ke arah pertahanan dari MP Major Pride. Ada BK di arah tangga, belum ada tembakan dari seorang BK. Menunggu, menanti dengan sabar. Satu korban yang akan langsung menuju ke arah tangga tapi dia keluar terlebih dahulu. Dia nggak bisa menahan trigger disiplin ini terlalu lama dan BK menjadi santapan mudah untuk tim Liquid. Dan teman-temannya juga sulit untuk bisa menyelamatkan seorang BK.
dan bahkan dari area Severny sudah dihuni oleh 2 tim saat ini. Padat merayap kita bisa bilang area daratan. Semuanya bermain jauh lebih santai-santai di Erangel kali ini. Tidak seperti di Sunhawk yang, tabrak aja lah bre, tes ilmu. Nah itu kayaknya Sunhawk tuh tadi tes ilmu, mau tahu dulu nih. Coba aku tim fight sini, lihat dulu lawannya siapa. Oh ini bisa nih. Atau enggak pemanasan jari ya kan. Jadi saat ini adalah menghindar satu sama lain, itulah yang dilakukan. Boindan ID dekat dengan mereka. Ada satu tim yang sedang berputar-putar berwarna biru tadi. Gua gak terlalu kelihatan siapa karena di map stream masih agak numpuk juga. Dan sementara dari For Miracle Pipes sudah mulai membuka tembakan yang pertama. Dok mendapatkan seorang Bruno Zin. Harusnya ini confirm menjadi first blood kalau misalkan tidak bisa diselamatkan. Tapi David sudah membuka sebuah smoke kembali. Smoke setup yang terus-menerus ditabur untuk bisa menyelamatkan kawannya. Tapi Dok, hati-hati Dok, hampir sedikit overpick. Ya, terlalu nyaman dia tadi memberikan tembakan sampai akhirnya lupa untuk berpindah tempat dan menerima tembakan dari arah lain tadi. Di mana 77 juga sedang mencari jati diri mereka untuk berputar-putar, mencari checkpoint yang baru lagi. Mendapatkan satu area checkpoint, mobil akan diparkirkan supaya bannya tidak gembos. Karena kalau digembosi ya udah pasti bakal susah untuk pergerakan rotasi yang berikutnya. Waduh, mojok di mobil nih, orang mah turun gitu kan. Masuk ke dalam, ini di mobil mereka berduaan, untung nggak ada yang nembak. Sementara Voin masih belum terpantau pergerakan mereka mulus atau tidak. Terakhir kali kita lihat tadi area-area sekitaran Voin udah mulai padat ya. Dan gue ingatkan kembali buat teman-teman semua jangan lupa untuk mencari kata-kata yang hilang. Berkesempatan mendapatkan 10.000 Yosi, 10.000 Yosi lagi 10.000 Yosi untuk 5 orang pemenang. Info lebih lanjut cek aja sosial media dari eSport PUBG Mobile ataupun dari PUBG Mobile eSport ID dan Point Donkey. Ketika dipertanyakan mereka sudah mulai perang tapi Rezak pun tidak bisa membalaskan dendam ke arah rekan-rekan timnya dan Point Donkey ID. Setelah menjadi hashtag 2 di sana kali ini mereka tusun. Ini rame banget sih emang sih di bagian tengah ini, jadi mau tidak mau mereka harus merelakan nyawanya. Walaupun tadi memang agak sedikit panik juga ya karena dari bagian belakang sudah datang third party. Loops akan berusaha untuk mengganggu peperangan yang baru selesai antara Mirai Sejong dan Point Donkey ID. Last man standing, ada Seiwu. Di belakang sebuah tembok sedang melakukan healing terlebih dahulu. Akan sulit pastinya seorang Seiwu. 1 melawan 3, pintu ditutup. Pas sekali gocekan mau tapi Vitindi masih bisa menembak kembali. Free fire yang dilakukan, jump shoot ke arah bagian luar tapi ternyata digagalkan. Rafinya to the rescue tapi Seiwu langsung membantingkan flick shot ke arah bagian kiri. Namun pada akhirnya pahlawan yang tidak kesiangan dari Nils yang bisa membuat Loops bertahan lebih lama. Ya, dan apakah bikin Ron kesiangan untuk bisa mendetek tempat dari tim Zeus di mana granat sudah mulai mereka lemparkan tapi ada 2 granat yang dilemparkan juga untuk memberikan backup dan lapar yang menjadi satapan granat dari seorang Ayala Mythic. Di bagian lain bisa mendapatkan pemain dari Zeus, 3-way showdown terjadi di arah Severny. Mana yang dipulangkan terlebih dahulu, Satarles masih bertahan menjadi pemain terakhir dari Bigetron Knights kali ini. Berada dalam satu ruangan, menunggu rekannya masuk untuk bisa di-revive kah? Tapi sepertinya udah gak ada revive lagi yang bisa mereka lakukan daripada Satar kali ini. Harus menghindar karena granat yang sudah mulai dilemparkan juga. Diintip tipis FPP Mode. Satar bertarung dan akhirnya Satar dipulangkan. Bigetron menyusul Voin Donkey ID ke lobby. Oh my god, 2 tim Indonesia pulang begitu cepat. Nanti pastinya akan dibahas oleh para analis kita juga. What's wrong with them di match kali ini. Tapi peperangan Wah. langsung bertubi-tubi datang ya. Tiba-tiba langsung ada massive elimination. Tim by tim pulang ke lobby. Sisa 11 tim saat ini. Karena memang tadi ya itu dari awal nggak ada perang. Masuk-masuk ke zona-zona 3, masuk-masuk zona-zona 4. Semuanya pada pengen ngambil tengah gitu. Pemikirannya pada sama, 70%. Makanya tadi kita lihat kan satu rumah diisi 3 tim. Entah misalkan ada 2 tim Betul. tiba-tiba lagi perang datang lagi satu tim yang lain. Itulah momen-momen yang nggak bisa terelakkan, jadi harus mengandalkan tim fight seperti tadi. Dan juga berputar kali ini. Inko berdekatan sekali dengan Stalwart Esports. Sedang mencari informasi dari seorang Sanchir, tapi posisi dari Sanchir cukup terkunci dari bagian belakang ada pemain Inko juga, tapi Sanchir masih bisa melakukan Juancho, bertukar nyawa satu sama lain, tapi sepertinya memang Stalwart Esports lah yang digeruduk terus-menerus dan cerita saat ini akan melakukan close combat sangat dekat sekali, tapi kita low sangat. Sempat tidak sempat, ternyata tidak sempat untuk melakukan healing sama sekali dan juga vitality. Last man standing dari Inko.
akan berusaha untuk bersih-bersih, akan berusaha untuk menyapu-nyapu. Sementara Smoke sudah di pop out, harus bisa menyelamatkan dua kawannya yang sedang knockdown dan mengandalkan seorang DPT untuk bisa melakukan delay terhadap kawannya. Ya, sebuah delay dia lakukan tadi dengan menggerakkan mobilnya menuju ke arah kanan dan kiri, memberikan distraction menuju ke arah Stalwart Vampire. Juga sudah mulai mengamati dari bukit seberang. Sementara pemain terakhir dari Stalwart langsung mengamankan diri mendapatkan sebuah satu shake kecil yang ternyata sudah terspot juga oleh pemain dari The Xavier, di mana Parajin memberikan tembakan menuju ke arah shake tersebut. Dan Fearless hanya bisa ngedokem di arah shake tersebut sampai zonanya berpindah nanti. Karena itu tempat yang memang saat ini masuk ke arah zona, tapi nggak ada jaminan akan masuk untuk zona yang kelima. Dan nggak ada jaminan juga Fearless bisa bertahan lebih lama ketika adanya granat yang akan dihujani oleh seorang Lamborghini. Satu granat sudah mulai dimasak, lempar tapi terlalu lama memasak through the smoke. Yang datang dari bisa untuk mendapatkan Lamborghini. Tapi untungnya masih ada backup yang dilakukan oleh anak-anak DX yang lainnya. Levi's berputar dengan satu mobil. Berusaha untuk repositioning kembali, menyebarkan, melebarkan lebih tepatnya. Tapi ketika ngelebar, ternyata inaktif yang membuat seorang Levi's harus tertunduk lemas. Sadar posisi dari seorang Levi's yang tadi sedang melakukan pelebaran dan Vitaly pun hampir aja knockdown pemain Parajin. Tapi sama-sama sadar satu sama lain, Parajin tahu tempat dari Vitaly dan Parajin tidak boleh sampai knockdown. Sementara dari The Xavier, Nadeti berhasil bangkit kembali dengan Lamborghini. Satu granat sudah mulai dilontarkan, inaktif, tercicil HP bar-nya. Tapi ternyata tembakan dari Nadeti membuat inaktif pun, sesuai dengan namanya inaktif. Joan Cho pun memberikan sebuah follow up menuju ke bagian depan. Vampire lewat persis depan dari peperangan yang sedang terjadi. Meta cuek sepertinya sedang dilakukan sambil mengintai ke arah peperangan tersebut. Sementara Levi's pun butuh diselamatkan dengan beberapa smoke saat ini. Nadeti kembali melemparkan Nietzsche ke arah bagian depan, tapi dari bagian belakang masih ada Vitaly off angle. Vitaly tidak bisa ditembak sama sekali. Bahkan juga dari Lamborghini dengan satu granat kembali nge-pressure pemain-pemain dari Inco. Tapi ini adalah fight yang sangat lama sekali. Terlalu banyak utilities yang mereka waste untuk bisa mendapatkan Inco. Tapi granat berikutnya yang bisa membuat dua pemain Inco down. Tapi gila loh, DX mainnya padat banget. DX mainnya bener-bener rapat banget untuk saling bisa membackup satu sama lain. Bahkan mereka bisa mengcounter satu agresivitas yang dibangun oleh tim Inco tadi. Dan hanya menyisakan last man standing untuk Inco kali ini. Vitaly akankah bisa dibendung oleh pemain-pemain dari DX? Tapi granatnya connect walaupun Lamborghini tumbang. Kalau gua jadi Nadeti sih, gua naikin ke mobil. Kalau masih sempet ya, masih sempet ternyata. Akan dimasukin menuju ke arah mobil menjadi ambulan. Tapi satu mobil bakal ada 3 orang. Itu yang akan sangat beresiko kalau ada tim lawan yang menembak ketika mereka sedang melakukan sebuah pergerakan. Dan di arah sini kita bakal saksikan di mana MP yang beradu dengan 4MV. Sebuah granat dilemparkan tapi Apex masih terselamatkan di posisinya saat ini. Sebuah granat balasan juga bakal dilemparkan menuju ke arah MP. Tapi masih belum ada yang on point. Low HP, darah dari seorang Apex. Dan sudah melakukan healing tapi langsung dipanis begitu saja. Evo Station bisa mendapatkan last man dari 4MV. Sisa 8 tim saat ini dengan zona yang kembali ngatas. Tapi agak nyamping dikit ke arah atas Seventy. Tadi sempat kita bilang, ini biasanya zonanya bakal ninggalin air nih. Waduh, ternyata zonanya bilang tidak semudah itu, Chester. Saya masih mau bermain di air, jadi ternyata masih masuk ke perairan. Ini adalah zona yang sangat tricky sekali. Banyak sekali tim yang sudah menghuni area Seventy. 3 tim lebih tepatnya. 4 bahkan sebetulnya, kan di bagian belakang ujung. Masih ada 77 juga. Tim dari saya hanya ada The Xavier dan juga Vampire, yang dimana saat ini Vampire hanya sisa 1 karena tadi di bagian open field tadi kita lihat bagaimana pemain yang kedua sudah mulai pulangkan menuju ke bagian lobby. Dari The Xavier masih ada 3 pemain berputar-putar di bagian open field dan masih berusaha untuk mencari tahu dari info masuk lewat mana. Sementara dari 2 tim, Major Pride, Loops. Mancing mania, mantap. Strike 1, hampir strike kedua, tapi Evo Station naik ke kapal laut tersebut menjadikan Evo Station pulang ke lobby. Ini yang bikin last man standing Loops itu selamat karena ada ikan nila ya, ikan nila kali ini yang ada di arah perairan sekitaran dari Severny atas menjadi penghuni di arah pantai utara. Berdiam seorang diri tadi. Untung di backup sama Liquid tadi secara nggak sadar karena Liquid tadi yang mendapatkan pemain terakhir yang coba untuk bisa mendapatkan seorang Neila. Sementara The Xavier mereka mengamankan bagian high ground, mereka masih belum mengamankan arah zonanya.
bermain sabar mereka, dan kita berandai-andai Jel, kalau tadi BTR menang, mereka sekarang udah Waduh. ada di tempatnya tim Liquid, menjadi 7 tim terakhir setidaknya di stage yang kelima. Ini Pasta kayak Windy ya, suka berandai-andai ya. Minggu kemarin Windy berandai-andai, sekarang Pasta Ya, karena berandai-andai. Nggak usah saking pengennya berandai-andai gua lah. gua saking Apa kenapa? pengennya gitu ngelihat 2 tim Indonesia late game di wrangle pertama, cuman sayang sekali tadi Voin sama BTR mereka tusun. Hmm. Ya tapi kita sebagai manusia dengan logika harus menerima fakta. Nggak Betul. bisa gitu. Kalau kalau berandai-andai terus, "Ah, coba tadi begini-begini." Ya coba 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 terus, nggak bisa nggak bisa. Tapi memang sih kalau misalkan iya, kalau tadi menang ya kan, Tuh kalau kan, tadi iya menang. kan? Tapi ya kan kalau, cuman kan gua orangnya nggak suka gitu kalau ya udah Bener tusun bener. gitu. Udah lu eval dah sana, mendingan lu tusun, lu eval gitu. Itu kan waktunya lebih banyak ya kan, lumayan. Itu nge-cheat waktu eval gitu kan. Ya udah jadi dapat waktu lebih panjang, seenggaknya bisa reset lebih lama dan kita akan melanjutkan peperangan yang ada. 10 detik lagi stage 5 akan berubah menjadi stage 6 pasta. Betul, akan menjadi circle yang lebih mengecil kembali dan apakah circle ini akan menuju ke arah perumahan, menuju ke arah daratan kosong, atau bakal menuju ke arah perairan? Kalau ke perairan sih, ikan Naila kita bakal lebih nyaman lagi dan ternyata masih ya dia hilang. Tertangkap oleh pemain dari The Xavier. Gua kira dia bakal hidup lebih lama lagi, ternyata disantap oleh laba-laba. Ternyata laba-laba suka makan ikan ya. Evolusi 2024. Evolusi. Iya, seperti itu. Jadi karnivora gitu, makan ikan ya kan. Biasa kucing dikasih ikan, ini laba-laba dikasih ikan. Tapi Waduh. The Xavier sesuai dengan mungkin prediksi para analis dari Malaysia, dari Indonesia juga kemarin Top Sultan sama Eldoge ya. Ini 2 match lumayan sih buat The Xavier ya. Mereka bisa menunjukkan konsistensi mereka di 2 match ini gitu kan. Tadi main di Paradise, terus bisa survive lebih lama, terus seperti biasa kan kalau Erangel mereka main di Pochinki juga, terus saat ini mereka juga tahu mungkin dengan zona seperti ini ada baiknya mereka menghindari perkotaan. That's why sedari tadi loh, mereka nggak mau nyentuh kota-kota Severny. Mereka berputar di bagian pesisir pantai dengan mobil yang sangat cepat, tapi Farajin sudah mulai di-tracking oleh seorang cewek berasap mobilnya berasap, embinnya meledak. Oh my god, The Xavier hanya menyisakan 2 pemain. Bahkan saat ini diburu terus oleh pemain-pemain dari tim Liquid dan The Xavier hanya menyisakan 1 yang terakhir saat ini, Lamborghini. Iya, touchdown sendirian. Bahkan sudah ditunggu oleh pemain dari 77, Shifu. Dan juga Magnum sudah mengokang granatnya. Bahkan Mythic juga melakukan lock angle menuju ke arah satu supply. Yang nggak ada siapa-siapa. Lamborghini seorang diri dengan shotgun yang mencoba untuk bisa membalaskan. Tidaknya mendapatkan satu eliminasi tambahan, tapi ternyata mereka harus dihentaskan. Di peringkat kelima. Dengan 6 eliminasi yang sudah mereka kumpulkan. Dan 4 tim tersisa. Yang prima hanyalah RCB dengan 4 pemain mereka. Dan ini dia, Severny yang mungkin akan menjadi saksi siapa yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan dimana semua pemain ini pincang. Hanya RCB saja yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Setup sudah mulai dibangun kembali. Winner-winner chicken dinner forecast menunjukkan bahwa RCB lah yang memiliki persentase paling tinggi. Wajar, karena dari segi manpower dialah yang paling banyak. Tapi satu granat percobaan dilontarkan oleh seorang Kim menuju ke arah bagian kontainer. Sadar betul memang dari RCB ada tetangga-tetangga yang iri karena baru beli kulkas baru. Silas Waduh. berada di bagian atas atap. Silas menjadi informan pastinya untuk teman-teman dari RCB. Tapi gue rasa fight tersebut akan di-hold terlebih dahulu. 30 detik waktu untuk masuk ke stage 7. Ini tergantung nih, stage 7-nya ke arah kanan atau ke arah kiri dari zona. Iya, karena ini masih stage yang ke-6 ya. Kita belum melihat stage ke-8, di mana stage 8 sama stage ke-9 itu circle-nya sama. Hanya tinggal menunggu Blue Zone yang bertemu sempurna di stage yang ke-9. Tapi dari RCB mereka masih belum ingin menyelesaikan fight-nya ke arah tim Liquid. Mereka masih menunggu pergerakan dari circle-nya. Karena takutnya mungkin ketika mereka nge-clearing Liquid, tiba-tiba zonanya menuju ke arah kanan. Jadi mau nggak mau mereka harus berfokus kembali, tapi ternyata zonanya meniban. Menuju ke arah 2 tim ini. Antara Liquid dan juga RCB. 3 granat sudah digenggam oleh 3 pemain tim Liquid. Sebuah spekulasi yang begitu tepat
Tapi Kims lebih tepat feelingnya untuk berpindah. Sehingga tidak ada damage yang signifikan diberikan oleh Liquid. Menuju ke arah seorang Kims. Satu demi satu granat dia lemparkan dan Ayala terkena splash damage. Memaksa Ayala mundur ke arah luar dari broken wall ini. Liquid pun sedikit mengendurkan pressnya menuju ke arah RCB. Kayaknya nih dua tim bakal gencatan senjata dulu gak sih? Nunggu yang lainnya perang karena Magnum sudah mulai bisa mendapatkan satu knockdown. Ke arah Vicious, David tumbang. Sebuah kelengahan terjadi. Di mana bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Magnum tadi. Tapi RCB ingin nge-clearing area ini untuk lebih cepat lagi. Dan granat dilemparkan 2 orang splash damage dan Will mundur ke arah belakang. Loxi begitu berani untuk maju ke bagian depan sana. Rooftop bakal dia incar untuk dilemparkan granat, tapi Chief sudah memasak granat, bakal dilemparkan menuju ke arah smoke, mengusir 2 cacing menuju ke arah belakang. Tarik mundur gaming, RCB. RCB sadar. Lebih baik kita menunggu waktu. Jangan gegabah. Jangan tergesa-gesa. Mungkin itulah kalkulasi dari Silas dan kawan-kawan. Kayaknya IGL-nya Silas deh. Gue gak tahu ya. Soalnya kan kemarin di S7 itu Silas. Dan biasanya kan seorang IGL itu individu itu kan bawa terus gitu. Itu kan adalah sebuah skill yang mau kemana pun lu pindah tim, ya lu IGL-nya. Jadi mungkin itulah sebuah shout call untuk para pemain RCB untuk tidak terlalu gegabah, tarik mundur sedikit terlebih dahulu, sadar dengan 4 manpower, tidak boleh ada yang kekurangan sama sekali. Tapi tim Liquid nampak melakukan ini apa sih namanya, evaluasi dengan sangat baik untuk di Angel mereka. Karena kan kemarin ini Sanskuy bilang tim Liquid ini hanya bisa Miramar, CBM kalau kata Sanskuy, cuman bisa Ya. Miramar. Tapi siapa yang sangka di hari pertama, Irangel pertama, tim Liquid udah bisa sampai ke late game, udah sampai top 3 juga dengan 3 pemain. Bahkan sedari tadi digangguin sama RCB, kayak susah gitu loh. Lumayan alot untuk tim Liquid sendiri bisa diculik pemainnya. Ya mungkin karena mereka sekarang agak lebih sabar. Kalau di grup stage kemarin ketika mereka dipancing perang, mereka nggak sabaran, pengen counter gitu loh. Nggak bisa dipancing dikit tuh nggak bisa mereka. Tapi kita lihat dari pergerakan mereka sekarang, terlihat mereka udah lebih bisa menahan rasa amarah mereka, udah bisa lebih menahan adrenalin rush-nya mereka. Begitu diganggu, mereka tidak langsung terpancing. Dan stage ke-8 masih menguntungkan menuju ke arah RCB dan juga tim Liquid. Ini sebenarnya stage yang jarang banget loh untuk berada di arah Severny-nya, Jel. Jarang terjadi. Ya walaupun memang ujung-ujungnya masih atas Rozok ya. PUBG Mobile Iya, atas betul. Rozok Championship. Ya cuman emang jarang ke sini, jarang ke area perkotaan, dan ini udah lumayan lama kita nggak lihat zona ke perkotaan Severny gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah long fight juga karena memang ada rumah-rumah kompleks-kompleks kecil juga. Utilities terus dimaksimalkan. Pergantian helm kalau bisa di-refresh. Karena setelah stage ke-8 ini semua akan menutup menjadi stage ke-9. Jadi kunciannya adalah antar siapa yang bisa tukar-menukar, men-trading pemain, itulah yang akan menjadi survivor paling akhir. Sementara Silas juga dari tadi nggak mau banyak pindah-pindah, masih dengan posisi ngatapnya yang enak banget di bagian atas. Gue nggak tahu ya apakah lawan-lawannya ini sadar atau enggak dengan positioning dari Silas, tapi ini menjadi sebuah kunci kemenangan RCB. Silas jangan sampai ke takedown. 1 wall smoke tebal sudah dibangun sembari blue zone bergerak. Tidak boleh ada miscalculation. And here we go. The last dance sebentar lagi akan pecah. Setelah 3, 2, 1, zona akan menutup dalam 2 menit 35 detik. Ya, dan Shifu tadi yang menjadi pemain terakhir yang bergerak pun malah tertangkap, dan Magnum di tengah jalan di mana smoke udah tidak dengan durasi yang cukup lama lagi, dan selesai perjalanan dari 77. Hanya tinggal 2 tim yang tersisa kali ini, 3 melawan 4 antara Liquid dan juga RCB. Dan gak punya granat damage lagi dari seorang Ayala, hanya tinggal 2 smoke yang dia punya saat ini. Belum lihat sih player lainnya punya granat atau enggak, punya molotov atau enggak, tapi 2 smoke sudah di pop up oleh seorang Ayala. Kayaknya dia berharap ketika dia ngeluting kotak tersebut ada tambahan granat yang bisa mereka looting, yang bisa dia dapatkan, atau hanya sekedar smoke fake saja yang di setup untuk mengelabui pergerakan bagi tim RCB. Ayala kembali lagi menuju ke arah sebelah kiri, masih ada 500 peluru
di M4-nya atau di tasnya masih cukup banyak untuk hanya mengentaskan 4 pemain dari RCB. Tapi Loxi berani banget dia. Ada di arah luar broken wall-nya di angle seorang Chief, tapi untuknya Chief tertutup. Angle-nya karena ada smoke yang sudah di set up di sudut dekat dari seorang Chief tadi. Sementara Wild menunggu momentum, tapi terus smoke yang bagus dari seorang Chief untuk memprediksi pergerakan dari RCB, tapi ada satu mata-mata yang sudah mulai mendekat masuk ke arah pertahanan dari tim Liquid. Loxi terus bergerak menuju ke arah Chief. Sementara mata Chief hanya tertuju karena 2 jendela yang ada di tengah Jelly. Wah, ini dia. Fight-nya lama banget sedari tadi. Tapi informasi demi informasi sudah didapatkan terus-menerus. Zona yang akan menjadi saksi peperangan ini berakhirnya seperti apa. Tembakan mulai dibuka kembali. Mythic cukup sabar jongkok di bagian kanan, dan Chief yang akan menjadi informan terdepan. Hold angle menuju ke arah seorang Loxi, tapi Loxi masih bisa menghindar dengan lari nyebrang begitu cepat. Bahkan hold angle kedua kembali dimainkan. Free fire pun terus-menerus dilakukan juga. Loxi masih punya waktu untuk melakukan gulung-gulung gaming. Kim YZ begitu low, tapi Mythic kena takedown dengan seorang Silas. Shotgun kocok, ini begitu mengerikan. Naik ke arah second floor-nya mencari dan memburu di manakah pemain-pemain tersebut. Tapi ayolah, pemain terakhir dari tim Liquid yang langsung dibasmi RCB yang kembali mengkukuhkan winner-winner chicken dinner-nya untuk di E-Angel. Oke,